Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pertemuan ke-5. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang entry data.js. Ada beberapa sumber data.js yang bisa kita gunakan di dalam proses input data. Kemarin kita sudah berbicara tentang Airborne, membahas secara umum bagaimana penggunaan misalnya dari citra satelit, dari citra foto udara, kemudian dari citra data-data thematic map atau dengan menggunakan poin-poin data. Nah, adapun prosesnya ketika kita menggunakan Airborne itu langsung pada koreksi, rektifikasi atau georeference. Kemudian begitu juga foto udara setelah mengalami proses scanner atau digitalisasi juga diadakan koreksi georeference, kemudian diklasifikasi dan di vectorize lines. Begitu juga untuk peta tematik, kemarin kita sudah membahas tentang digitizer dan point data ini bisa dibahas dengan menggunakan interpolasi. Nah, ini adalah tentang digitasi. Jadi materi kita kemarin kita sudah membahas secara tuntas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana proses digitasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana input data dengan menggunakan data dari hasil survei atau bagaimana model survei dengan istilah manual data entry. Kemudian bagaimana entry data dengan menggunakan foto udara atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama foto UAV atau foto drone. Kemudian berikutnya bagaimana entry dengan menggunakan data satelit. Dan terakhir, ketika kita hanya memiliki data teks, bagaimana entry datanya. Ini adalah 4 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya setiap materi nanti mungkin melihat ada kemiripan atau ada kesamaan dari masing-masing metode. Nah, pertama kita lihat survei dan manual data entry. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita survei atau manual data entry. Adalah kebutuhan utama yang kita perlukan adalah adanya GPS, Global Positioning System. Ada banyak tipe GPS yang kemungkinan bisa kita lakukan. Ada yang tipe GPS yang mobile seperti ini. Ini bisa kita angkat kemana-mana. Atau ada tipe GPS yang harus dia dalam posisi statis. Nah, tingkat ketelitiannya pun berbeda. Yang di bawah ini adalah jauh lebih detail daripada dengan menggunakan GPS genggam atau GPS mobile. Nah, di dalam survei atau manual data entry, pasti kita untuk kepentingan JS, Anda harus betul-betul memiliki perangkat ini yang pertama, Global Positioning System atau GPS. Kemudian yang kedua, ya pasti kita diharapkan memiliki peta kerja. Karena ini akan menjadi orientasi pengambilan sampel kita di lapangan. Yang ketiga, ya pasti kita harus memiliki alat tulis menulis untuk mencatat data, kemudian sampel atau alat-alat ukur yang terkait. Misalnya Anda akan memetakan tentang salinitas, pasti harus memiliki alat ukur salinitas. Anda akan memetakan suhu udara, pasti harus memiliki alat ukur tentang suhu udara. Dan alat-alat ukur yang terkait dengan apa yang kita akan ambil atau akan petakan yang input di dalam data JS. Termasuk mungkin kalau tidak bisa diukur di lapangan harus siap sampel, botol sampel atau kantong sampel untuk dibawa pulang ke lab untuk analisis lebih lanjut. Nah, mungkin saya sedikit mereview pelajaran di mata kuliah pemetaan pada
2 semester lalu tentang materi JPS. JPS itu adalah sebuah alat atau dia merupakan sebuah sistem untuk menentukan letak objek di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau sinkronisasi sinyal satelit. Jadi meskipun kita punya GPS, tetapi GPS yang kita ambil ini betul-betul harus sinkron dengan satelit GPS yang ada. Nah, sistem inilah nantinya GPS ini ketika digunakan kita bisa menentukan posisi alat berada di mana di permukaan bumi ini. Nah, mungkin ingat di pelajaran GPS kita bahwa setiap user segment, setiap GPS ini dia terhubung dengan sebuah sistem space segment atau space sistem satelit yang banyak. Memang ada puluhan satelit yang membantu user segment ini untuk bekerja untuk menentukan posisinya. Di samping itu juga user segment ini mendapatkan data GPS, dan satelit ini juga kan terkontrol dengan master station, monitor station, dan berbagai ground control station di permukaan bumi. Sehingga posisi koordinat yang muncul di GPS ini nanti semakin banyak satelit yang kita terima, maka dia akan semakin akurat. Ini contohnya tampilan dari GPS Garmin 61. Ini data dari Garmin. Nah, nanti kan di GPS Anda akan melihat objek seperti ini. Kapan kita ini kelihatan bahwa akurasinya 75 feet, berarti ada pergeseran sampai 75 feet, berarti ini kan masih kurang bagus ya. Semakin kecil akurasi di sini tuh semakin bagus untuk diambil datanya. Nah, ini kelihatan bahwa di GPS ini dia mendeteksi ada beberapa satelit. Ini disebut dengan poor signal. Ini tidak bisa memberikan sinyal apa-apa meskipun tertangkap oleh GPS. Yang bisa memberikan sinyal adalah ada 5 satelit. Nah, biasanya ketika kita merekam data untuk GPS ini, jika menemukan minimal 4 dari satelit yang terdeteksi oleh GPS. Nah, kalau ini sudah, silakan Anda men-save pada GPS-nya atau mencatat koordinat objek yang kita ambil sampelnya. Nah, pastinya selain itu juga, ini adalah koordinat X-nya, ini koordinat Y-nya. Selain itu juga, X-nya ini ya, Y-nya ini. Selain itu juga, Anda juga harus mencatat atau mengambil sampel sumbu Z-nya, atau yang dikenal dengan apa data yang kita inginkan di lapangan, misalnya salinitas, suhu, dan sebagainya. Ini yang dicatat di dalam GPS objek ini. Ini mungkin hanya ketika kita tracking dan sebagainya ya. Nah, data yang dimasukkan di dalam perangkap JS itu nantinya adalah dari GPS dalam bentuk data tabular hasil survei. Jadi kita menyusun data-data tabular tersebut di dalam sebuah tabel. Mungkin lebih bagus biasanya kita buat dalam bentuk tabel file Excel, atau bisa juga dalam bentuk file CSV atau TXT atau DBF. Ini semua format yang bisa kita gunakan. Yang jelas Anda membuat nanti tabel dari input data JS ini dalam bentuk tabel tabular. Nah, ini contoh saya memperlihatkan ketika Anda tidak memiliki GPS, tetapi Anda memiliki Android. Ini ada contoh salah satu GPS Android yang bisa kita gunakan, namanya map koordinat. Ini tidak membutuhkan sinyal. Ini sama dengan GPS, hanya membutuhkan perangkat GPS dan kita bisa mendapatkan koordinat dari yang kita inginkan. Nah, ini yang saya maksud dengan
data tabular. Nah, kemungkinan setting GPS kita kan tergantung dari ketika kita membuat atau setting atau default daripada GPS. Biasanya GPS defaultnya itu kan dia Anda biasa mendengar 119 derajat, 27 menit, 32 detik ini. Misalnya sini 119 derajat, 27 menit, 32 detik, begitu juga sumbu Y-nya. Data-data ini kita harus mengkonversi ke dalam bentuk data decimal degree. Mungkin kalau misalnya 119 derajat 30 menit 00 detik itu kan sama dengan 119,5. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di praktikum bagaimana konversi data derajat, menit, dan detik. Yang jelas input datanya dalam bentuk seperti ini. Ini yang di belakang ya. Saya perlihatkan. Nah, ini nanti akan menjadi input data Anda. Ada X, ada Y, dan ada X, ada Y, dan ada datanya. Nah, ini yang dibuat dalam bentuk file Excel, TXT, CSV, atau DBF, kemudian diinput masuk dalam software JS. Adapun ketika data ini telah ada di dalam input data, ini biasanya dalam bentuk data titik point, data point ya, entry data point, maka data-data tersebut tergantung pada analisis selanjutnya mau digunakan sebagai apa. Kalau misalnya datanya untuk memetakan sebaran salinitas, maka kemungkinan kita akan menggunakan teknik interpolasi nantinya. Analisis spasialnya dengan teknik interpolasi. Ini teknik interpolasi ini akan dibahas pada pertemuan ke-9 apa ke-10 tentang analisis spasial. Atau misalnya kita mau membuat dari titik-titik koordinat itu penyangga, maka kita mungkin menggunakan analisis buffer dan sebagainya. Dan jelas entry data point ini akan menjadi dasar di dalam proses awal untuk analisis spasial. Nah, ini yang pertama tadi yang kita bahas tentang entry data point dari GPS atau entry data point, entry data titik. Berikutnya mungkin tidak menutup kemungkinan kita juga akan menggunakan data foto udara atau data drone untuk proses input data dalam JS. Ini adalah contoh tampilan dari foto udara. Foto udara itu kan tampilannya dia bukan seperti citra satelit, tetapi dia terdiri atas potongan-potongan data. Ini karena ketinggian terbangnya rendah, maka pastikan untuk mengcover daerah atau IFOV atau cakupan areanya itu kecil, maka dia dalam bentuk potongan-potongan seperti ini. Nah, jadi foto udara itu kan dalam bentuk potongan-potongan. Nah, ada dua pekerjaan nantinya pasti kita dihadapkan sebelum digitalisasi adalah pertama, kita harus menggabung potongan-potongan tersebut menjadi seperti ini. Dan pasti pada proses penggabungannya, hal yang pertama dilakukan adalah adanya georeference. Atau juga dari ini adalah foto dari drone. Ini juga berupa potongan-potongan. Nah, untuk potongan-potongan ini untuk analisis kan kita perlu mosaik daripada potongan-potongan tersebut menjadi sebuah citra foto atau citra foto drone. Nah, potongan ini kan pasti ada banyak pertampalannya. Nah, bagaimana menggabungnya ini? Otomatis kita membutuhkan namanya proses georeference. Ini adalah mengulang mata kuliah penginderaan jauh sebelumnya tentang foto udara. Nah, di georeference ini kita harus mengambil namanya titik GCP ya. Ingat di mata kuliah
penginderaan jauh dulu kita mengenal namanya GCP, Ground Control Point. Titik GCP ini harus kita ambil koordinatnya di lapangan seperti ini. Kemudian kita ambil koordinatnya. Nah, koordinat ini kan ditandai di lapangan dan pada saat perekaman koordinat ini akan kelihatan jelas antara titik ini misalnya dengan titik ini. Ini kan kelihatannya. Ini ada. Kemudian kita foto. Nah, sehingga prosedur umum daripada penggunaan foto udara atau foto drone itu adalah pertama yang harus kita lakukan ketika akan digunakan menjadi input data JS, otomatis yang pertama adalah digitalisasi ya. Kalau foto udaranya dalam bentuk hard copy, maka perlu kita scan dulu. Tapi kalau foto udaranya sudah dalam bentuk soft copy, maka mungkin tidak akan menjadi masalah, karena begitu pula juga foto drone itu kan rata-rata foto drone sudah dalam bentuk soft copy, dalam bentuk file. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan namanya proses rektifikasi atau georeference. Bagaimana membuat setiap lembar foto udara atau setiap lembar daripada foto drone ini kita koreksi secara geometrik. Kita memasukkan titik-titik dalam titik-titik kontrol yang GCP dalam proses geometrik tadi. Mungkin yang disebut dengan georeference ini sudah pernah dibahas di pemetaan tentang georeference. Mungkin Anda mengenal namanya sistem georeferensi yang menggunakan WGS 84 atau menggunakan longitude, altitude. Ini semua adalah sistem georeferensi yang jelas harus Anda memiliki koordinat masing-masing. Nah, setelah proses georeferensi, kita memasukkan ini kan misalnya georeferensi, ini adalah sebuah foto udara. Nah, ini kan kita memasukkan titik-titik GCP, biasanya ada 4 biji seperti ini. Nah, pada proses memasukkan data ini masing-masing memiliki koordinat dan kemudian harus dipilih apa sistem referensi yang kita gunakan. Misalnya sistemnya adalah WGS 84 misalnya. Ini adalah sebuah sistem georeference. Nah, dengan memilih WGS 84 otomatis referensi kita semua foto-foto udara atau semua lembar foto udara, semua lembar foto drone yang kita gunakan ini harus memiliki referensi yang sama dengan WGS 84 misalnya. Kemudian dimasukkanlah titik GCP masing-masing minimal 4 pada daerah-daerah yang betul-betul bisa dikenali. Ini yang pertama adalah proses rektifikasi. Jika proses rektifikasi atau georeference sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah bagaimana kita mosaik menyambung foto-foto udara atau foto drone. Ya, saya kembali ke atas dulu. Nah, otomatis kalau peta 1, 2, 3 dan seterusnya memiliki koordinat masing-masing ya, maka ini bisa secara otomatis dia termosaik seperti ini. Kita bisa menggabung secara mosaik di dalam software seperti ini. Apa yang bisa membuat dia bersatu? Karena dia memiliki georeference atau dia memiliki koordinat bumi yang tepat. Sehingga pertampalannya ini adalah secara tepat pula. Jadi Anda tidak dituntut untuk menggeser foto-fotonya sehingga berada pada posisi yang tepat, tetapi cukup dengan georeferensi yang benar, Anda bisa memosaik foto udara atau foto drone yang ada. Nah, kalau proses ini sudah selesai, maka proses berikutnya disebut dengan deliniasi. Ya, deliniasi ini adalah suatu metode di dalam penginderaan jauh, bagaimana kita membagi objek berdasarkan daripada kenampakan. Nah, karena sistemnya foto udara,
sistemnya foto drone itu adalah sistem fotografi udara, maka pada proses delineasi kita juga harus menggunakan prinsip interpretasi citra satelit yang Anda mungkin mengenal. Di pelajaran penginderaan jauh dulu ada materi tentang bagaimana menggunakan unsur-unsur interpretasi dalam delineasi. Ingat, ada rona, ada tekstur, ada kekasaran permukaan, ada asosiasi, ada 9 unsur interpretasi yang bisa kita gunakan untuk proses delineasi. Sehingga kita nanti mungkin bisa membedakan misalnya mana antara tambak, mana antara sawah. Sawah dan tambak kan memiliki kemiripan ya. Sawah, tambak atau hutan mangrove dengan perkampungan, semak belukar, dan semua objek-objek lainnya. Nah, ini didelineasi dulu, disegmentasi berdasarkan objek yang akan kita petakan. Nah, setelah mengalami proses delineasi, selanjutnya kita sama kemarin mendigitasi lagi dalam bentuk apakah dia poin, apakah dia line, atau dia poligon. Jadi 4 langkah inilah prosedur yang kita butuhkan ketika kita akan menjadikan foto drone atau foto udara menjadi bagian dari proses atau menjadi bagian input data, akuisisi data dalam sistem informasi geografis. Berikutnya adalah yang keempat, dikenal ini sama dari sistem penginderaan jauh juga, adalah entry data satelit. Saya kira untuk hal ini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, karena proses yang Anda miliki di sini atau Anda sudah memahami, bahkan telah melulusi satu mata kuliah namanya penginderaan jauh, itu 4 SKS, tentang bagaimana proses pengolahan data citra satelit sehingga menjadi sebuah foto atau sebuah peta satelit dari citra satelit. Nah, otomatis mungkin Anda harus memiliki citra satelit yang dimaksud ya. Misalnya Anda menggunakan citra satelit Landsat atau ICONOS. Kemudian standarisasi adalah pengolahan. Jika citra satelitnya level 1A atau 1B, maka dia membutuhkan proses koreksi radiometrik dan geometrik. Tapi kalau citra satelit Anda sudah level 2B, mungkin langsung ke proses di bawah. Kemudian kita butuh perbaikan kualitas citra satelit, ini juga perlu kita perbaiki. Kadang menghilangkan stretching atau menghilangkan gangguan-gangguan atmosfer lainnya. Ini perlu kita perbaiki kualitasnya. Nah, berikutnya adalah penyusunan algoritma. Penyusunan algoritma ini Anda diharapkan sesuai dengan tujuan apa Anda akan petakan. Misalnya Anda memetakan mangrove, kerapatan mangrove, ya mungkin Anda akan menggunakan algoritma NDVI. Atau Anda akan membuat peta penggunaan lahan, mungkin cukup algoritmanya RGB dengan membuat warna semu. Kemudian misalnya untuk terumbu karang, mungkin Anda membutuhkan algoritma Lisenga atau JUP atau sebagainya. Setelah melalui proses algoritma ini, Anda klasifikasi citra, baik secara supervised maupun unsupervised. Setelah itu harus ada pekerjaan untuk ground truth, untuk menilai seberapa benar hasil interpretasi citra kita. Dan terakhir Anda mendapatkan peta objek yang telah dipetakan dari citra satelit. Nah, sekarang sampai di peta ini, kemudian peta inilah yang kemudian kita masukkan mungkin melalui sebuah proses konversi ke dalam sistem software JS yang kita gunakan. Misalnya ketika sistem JS yang saya gunakan adalah berbasis vektor, maka otomatis Anda harus mengkonversi peta raster
yang dibuat dari hasil pengolahan citra satelit menjadi peta vektor untuk kepentingan analisis spasial. Nah, ini prosesnya di sini kan saya sebut dengan konversi ya. Prosesnya adalah secara konversi. Kalau tadi kan ada yang digitalisasi dengan menggunakan digitasi, ada yang menggunakan input data dengan menggunakan data-data point tadi, convert dari data Excel atau DBF menjadi data digital di dalam bentuk point di software-software JS. Yang terakhir ini adalah konversi data hasil pengelolaan citra satelit yang kemungkinan berupa dalam bentuk data raster menjadi data vektor masuk ke dalam JS. Jadi ini sebuah proses yang agak panjang juga yang harus kita lakukan, proses klasifikasi citra dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengentry data teks atau laporan. Misalnya begini. Dari informasi yang ada, kita mendapatkan banyak data-data di laporan-laporan penelitian atau jurnal-jurnal penelitian, tetapi itu kan dalam bentuk data teks. Ya mungkin kita bisa mendapatkan misalnya sebaran salinitas di perairan Kota Makassar dalam bentuk laporan. Tidak ada koordinat, tetapi ada penciri wilayah di mana objek tersebut berada. Atau misalnya datanya adalah data statistik, data misalnya Anda menemukan data seperti ini nama desa. Desa ini nanti ada data jumlah penduduk. Ini penduduk desa A misalnya, jumlah penduduknya 727 jiwa, dan seterusnya. Nah, desa B berapa, desa C, ini kan dalam bentuk data teks. Ada 20 desa ke bawah, masing-masing memiliki data teks seperti ini. Nah, entry data seperti ini melalui geodatabase atau melalui input data pada ruang-ruang yang ada. Sebelum menjelaskan lebih lanjut bagaimana input data ini, saya akan menjelaskan dulu apa sebenarnya objek itu. Objek kan bisa tadi mungkin pada pelajaran sebelumnya kita bisa melihat dikenal ada titik, ada poin, ada poligon. Nah, ini semua adalah disebut dengan entity. Dalam geodatabase disebut dengan entity. Ini pengantar untuk pertemuan dosen berikutnya yang akan membahas tentang database. Maka saya akan membahas sedikit pengantar apa itu sebenarnya entity. Entity itu adalah dia sebuah objek di dalam database. Berarti kalau dalam database spasial dalam JS berarti dia sebuah objek. Berarti kan objeknya dia bisa berupa titik, bisa berupa garis, atau dia bisa berupa poligon. Nah, apa definisi objek yang dimaksud sini adalah dia bisa berupa tempat, berarti ada lokasi. Kalau tempat itu titik, poin, dan poligon. Atau dia bisa berupa kejadian di sebuah tempat. Jadi di tempat A, B, C, D tadi ada sebuah kejadian dalam bentuk ini disebut dengan data teks. Misalnya kejadian di titik A, di desa A adalah terjadi misalnya 5 kali banjir dalam sehari. Itu kan dalam bentuk 5 kali banjir dalam setahun. Desa B tidak ada banjir, desa C 3 kali banjir. Ini adalah sebuah kejadian yang terjadi pada objek atau pada tempat A. Ini juga masuk sebuah entity. Ini yang disebut dengan data teks tadi. Atau yang ketiga, bisa sebuah konsep informasi yang direkam. Konsep itu mungkin sebuah prediksi, sebuah model, atau sebuah informasi yang direkam pada
tempat tadi yang bisa berupa titik, line, dan poligon. Jadi itu yang dimaksud entity. Nah, bentuknya kan tadi, bentuk tempatnya kan tadi adalah bisa point. Ini saya lebih jelaskan lebih lanjut. Yang termasuk dalam bentuk point itu adalah pusat relasinya adalah titik koordinat di mana titik tersebut berada. Misalnya objek pelabuhan, kota atau titik sampling bisa berupa garis. Yang kedua, dalam bentuk garis, relasinya ini terdefinisi oleh koordinat. Nah, garis ini koordinatnya itu kan sepanjang daripada garis yang kita miliki. Misalnya ada sebuah garis seperti ini. Jadi koordinatnya sepanjang garis ini adalah koordinat. Karena garis ini terbentuk dari gabungan titik-titik koordinat. Kalau ini kan tadi titik ya, hanya satu ini. Begitu juga poligon. Relasinya ini adalah poligon, tetapi kadang kita untuk poligon ini kita menggambar senternya sebagai titik delineasi awal. Nah, ini saya memberi contoh misalnya sebuah database yang tadi, ini contoh yang tadi saya gunakan ya. Mana tadi ya? Nah ini. Ada desa A, desa B, desa C, kemudian jumlah penduduk berapa. Ini adalah data teks. Dan ini tidak memiliki koordinat, tetapi memiliki tempat. Desa A ada tempatnya, desa B ada tempatnya, dan desa C ada tempatnya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, ini misalnya adalah desa A, ini adalah desa B, ini bawahnya ada desa C. Berarti desa A, kalau kita memiliki informasi yang disebut dengan atribut, misalnya tadi saya sebut desa A jumlah penduduknya, ini A1 adalah jumlah penduduk. Maka semua A1 di sini, A1 di sini, A1 di sini adalah tentang data jumlah penduduk. Kemudian misalnya saya isi lagi A2. Ini A2, ini juga A2 ya. Sini juga A2. Ini misalnya penduduk tadi. Di sini adalah misalnya data A2 ini adalah luas wilayah. Nah, maka ada penduduk, ada luas wilayah. Ini juga kita masukkan di dalam objek di sini. Nah, sekarang A3 mungkin bisa kita cari dengan analisis perhitungan sederhana. Berarti berapa kepadatan penduduk? Adalah jumlah penduduk. Berarti ini kepadatan di sini adalah penduduk per luas wilayah ya. Seperti ini. Maka A3 ini bisa kita gunakan. Nah, data-data ini kan tidak memiliki koordinat. Tapi dia dalam bentuk data teks. Karena dia data teks dan ada wilayah yang tercakup dalam data teks, ini biasanya data statistik seperti itu ya dari BPS, maka kita bisa menginput datanya. Misalnya data penduduknya, luas wilayah, kepadatan penduduk, mata pencaharian dominan misalnya, atau dan seterusnya. Nah, di dalam peta yang ada data spasialnya adalah peta desa. Ini peta desa. Tetapi atributnya diisi dari data-data teks seperti ini. Jadi ini adalah model kelima bagaimana input data untuk kepentingan JS. Nah, sama tadi seperti itu ya. Point, line, dan garis. Nah, setelah nanti kita menginput data-data spasial, data teks tadi, maka ketika kita membuka database-nya dia akan seperti ini. Ini contoh saja ya. Misalnya poligon 1, unitnya unit berapa ya? Kita kasih kasarnya poligon 1 ini, poligon 2,
Datanya dia sesuai untuk sawah, sesuai ini. Dan atribut ini tidak terbatas. Berapapun Anda yang mau masukkan sebagai informasi daripada setiap poligon-poligon ini bisa kita masukkan di dalam. Nah, proses masukannya ya bisa secara manual entry, dan bisa kita menggunakan proses juga sama tadi dari Microsoft Excel, kita konversi masuk dengan namanya join table dengan data-data di ArcGIS atau kita menggunakan software JS. Nah, ini setelah terakhir tadi itu adalah bagaimana input data. Ini saya mengulang kembali. Relasi entity yang kita kenal dengan topologi kemarin kan di pertemuan ketiga. Ini yang perlu harus Anda perhatikan ketika input data. Dalam hal ketelitian, dalam hal hubungan dan sebagainya. Karena kenapa kita membuat seperti ini? Ini kan nanti terkait dengan analisis spasial apa yang akan kita lakukan. Nah, saya misalnya mencoba sebuah relasi. Relasi ini adalah relasi berhubungan, konektivitas. Misalnya kita memiliki banyak entity. Ada entity 1, ada entity 2, ada entity 3, entity 4. Nah, setiap entity ini kan memiliki mungkin hubungan ya. Seperti ini. Apa hubungannya? Bisa dia 1 ke 1. Kalau misalnya ada 2 entity, hubungannya kan 1 ke 1 seperti ini ya. Atau dia 1 ke banyak. Ini 1 berhubungan dengan banyak ini. Atau dari banyak ke 1 atau banyak ke banyak. Nah, aturan-aturan yang mendefinisikan hubungan antara tiap entity itu disebut dengan enterprise rule. Ini adalah di dalam database, nanti akan dibahas lebih lanjut, enterprise rule. Nah, enterprise rule itu adalah sebuah aturan yang mendefinisikan hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya Anda nanti analisis spasial, pasti ada enterprise rule yang harus Anda atur. Misalnya ketika Anda akan membuat pelabuhan atau membuat sonasi untuk pelabuhan, pasti ada aturan main yang Anda buat. Misalnya dia memiliki parameter A, parameter B, C, dan D dengan aturan dengan hubungan seperti ini. Ini disebut dengan enterprise rule. Nah, enterprise rule inilah di dalam JS disebut dengan prosedur kerja. Misalnya ini contoh enterprise rule. Setiap orang dosen akan mengajar beberapa mata kuliah. Artinya 1 ke banyak ya. Satu dosen mengajar lebih dari 1 mata kuliah. Ini juga 1 ke banyak. Setiap mahasiswa diajar oleh 1 dosen saja. Ini namanya 1 ke 1. Setiap mahasiswa dapat mengambil lebih dari 1 atau banyak mata kuliah. Ini namanya 1 ke banyak. Banyak keterkaitan disebut enterprise rule. Ini enterprise rule yang cukup sederhananya, relasi konektivitas, belum belong, sebelum yang bersebelahan, belum yang proximity dan sebagainya. Nanti akan dibahas lebih banyak di analisis spasial. Ini contohnya ya, seperti ini. Saya kira demikian perkuliahan kita. Ini adalah perkuliahan atau pertemuan kelima. Jadi pertemuan ke-6 akan dilanjutkan lagi pada pekan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.